bagaimana kita harus mampu menjaga PGRI ke depan semakin tumbuh dengan kuat, bermartabat, dicintai anggota, disegani atau dihargai oleh mitra kita. Dan semua itu harus kita pastikan melalui anggota kita, pengurus ranting, cabang, kabupaten, kota, dan provinsi pastinya mampu menjadi pemungkin dari apa yang kita harapkan bersama. Caranya integritas kita, militansi kita para pengurus harus terus kita pacu bersama-sama, sehingga tahun 45 tidak saja Indonesia yang emas, juga PGRI. Nah, untuk itu kita bersama-sama harus bisa menjadi pemungkin. Inilah yang mungkin sering saya sampaikan, agar apa? Agar PGRI tetap bisa menjadi rumah besar bagi anggota. Dan kita harus memastikan ke depan juga pengurus kita adalah memiliki kompetensi yang tidak hanya spesifik, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi, komitmen yang tinggi, integritas yang tinggi, dan daya juang serta profesionalitas yang baik. Nampaknya ini harus kita lakukan. Terlebih saya kira peristiwa pengurus besar yang lalu juga bisa menjadi catatan kita agar tidak terjadi sampai di Jawa Tengah. Ini penting sekali untuk bersama-sama. Saya ingin sampaikan, mari kita jaga rumah besar kita dengan memastikan pengelolanya adalah orang-orang yang betul-betul tidak saja memiliki kompetensi yang spesifik terkait dengan mungkin manajerial ya, tetapi lebih daripada itu. Jadi keberpihakan, kepeduliannya, komitmennya terhadap PGRI harus maksimal. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa bicara transformasi kadang-kadang kita terjebak pada seolah-olah hanya berbicara perubahan dari yang seperti masa lalu ke serba digital. Itu transformasi. Padahal transformasi bukan hanya itu salah satu saja. Di PGRI juga dilakukan, tapi juga saya sering melihat di pengurus besar transformasi seolah-olah dimaknai adalah digitalisasi, gitu. Sehingga ditonjolkan mengenai hal-hal yang serba digital. Abai terhadap transformasi yang lain, termasuk di kita sendiri para pengurus juga harus bertransformasi, harus berubah cara berpikirnya, berubah cara pengelolaannya, agar kita betul-betul masuk menjadi organisasi yang siap di Indonesia Emas itu. Karena kebetulan kita juga akan 100 tahun ya, berarti emas juga. Nah, untuk itu kita harus beradaptasi. Kita harus melakukan transformasi sebagaimana yang diluncurkan oleh PGRI, tetapi transformasinya harus lebih daripada itu. Saya lebih memaknai transformasi digital, yes ya, terutama bagi anggota agar mengajarnya ya melek ya terhadap teknologi misalkan. Organisasi kita kelola juga dengan teknologi yang baik, tetapi lebih daripada itu kita juga harus melakukan pemberdayaan yang lebih. Bahkan para pengurus ke depan juga harus mulai berpikir mengelola organisasi PGRI tidak cukup seperti mungkin yang sudah. Kita harus lebih daripada itu. Melalui apa? Di antaranya melalui pemberdayaan dengan mengubah potensi yang mungkin saat ini belum terlihat ya, tetapi sebenarnya itu kekuatan yang luar biasa agar bisa menjadi aset yang real atau menjadi satu kekuatan. Maka PGRI harus sekali lagi melakukan transformasi digital dalam semua aspek, juga harus mengembangkan dan memperbanyak entitas
Misalkan pengembangan keprofesian. Saat ini kabupaten kota sudah mulai merintis. Di Grobogan misalkan sekarang banyak dikunjungi oleh teman-teman yang lain. Bagaimana melakukan kegiatan pengembangan keprofesian yang tidak hanya sekedar meningkatkan profesionalitas para guru, tetapi organisasi juga memiliki kekuatan yang lain. Pasti di situ membangun kebersamaan, solidaritas, tetapi ternyata bisa menghasilkan uang misalkan. Bagaimana jumlah anggota yang besar yang sekolah membutuhkan buku misalkan, ya yang saya tahu ini di Grobogan misalkan, bisa juga dimanfaatkan oleh PGRI untuk menjadi pihak yang sebut saja apa distributor atau apa ya terserah namanya, tapi yang jelas dipegang oleh PGRI. Ini pola-pola yang mungkin ini. Kegiatan keprofesian yang lain saya kira bisa dilakukan. Lalu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Saat ini sekolah PGRI banyak sekali, tetapi kan yang berdaya baru beberapa. Bahkan sekarang banyak sekolah yang sudah mati segan, hidup juga sudah mau. Apakah tidak mungkin kita mulai berpikir bahwa sebenarnya tren sekolah ke depan seperti apa sih? Apa kita terus akan main di level bawah, sementara guru-guru kita adalah kelasnya menengah? Sehingga ada masalah yang serius. Kita tidak boleh salahkan kepada guru-guru kita, suruh nyekolahkan di sekolah PGRI, nggak mau dia. Karena apa? Kelasnya beda. Saya tidak tahu ya, ini sering renung-renung saja ya, kalau pas lagi susah tidur gitu. Apa salah ya PGRI membuat sekolah levelnya memang untuk kelas menengah ke atas itu? Pak, nanti namanya PGRI tetap dianggap kelas bawah gitu. Yayasannya PGRI, nama sekolahnya tidak harus PGRI kan? Misalkan gitu ya.